Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk pada rekan saya, Pendeta Angga, Bapak Ibu, kami mengingatkan sekali lagi tentang mekanisme kita dalam bertanya, begitu ya. Kalau nanti selama Pendeta Angga menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan beliau, ternyata kita memiliki pertanyaan, maka jangan disimpan pertanyaan itu, melainkan mari pertanyaan itu segera dituliskan di room chat yang sudah tersedia. Nanti kami akan memperhatikan room chat itu untuk setelah presentasi Pendeta Angga membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mohon ketika bertanya nanti ditulis namanya ya Bapak Ibu ya, supaya lebih memudahkan kami. Misalnya nih Yonatan, lalu pertanyaannya apa begitu. Supaya memudahkan kami ini siapa yang bertanya, dan mohon pertanyaannya singkat gitu ya, padat, dan supaya kita memberi banyak ruang buat Pak Angga ini sharing gitu tentang hal yang bisa membekali kita. Waktu kita saat ini adalah 45 menit ya Bu Desi ya, untuk presentasi ya. Baik Pak Angga punya waktu 45 menit, mulai dari sekarang silahkan dimanfaatkan dengan baik, dan kami siap untuk mendengarkan apa yang sudah Pak Angga persiapkan. Ya, terima kasih Pak Yonatan, dan selamat malam bagi rekan-rekan pendeta serta Bapak Ibu saudara sekalian, Majelis Jemaat serta anggota jemaat maupun simpatisan GKI Serpong. Malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang topik berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Nah, webinar ini akan kita dasarkan pada Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita saat ini bersama-sama berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri untuk memasuki masa Prapaskah. Tanggal 2 Maret yang akan mendatang kita memasuki masa Prapaskah dengan merayakan Hari Rabu Abu. Nah, di dalam masa Prapaskah yang dimulai dengan Hari Rabu Abu, biasanya gereja-gereja melakukan satu tradisi yaitu puasa selama 40 hari yang dimulai dari masa Hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi. Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu yang bertanya, 40 hari, mengapa 40 hari, dan itu tradisinya berasal dari mana dan bagaimana awal mulanya? Masa 40 hari itu adalah masa persiapan akhir bagi calon baptis yang akan dibaptiskan pada Minggu Paskah. Entah itu di Paskah siang atau di Paskah subuh atau Paskah fajar. Ini adalah tradisi gereja kuno, gereja purba. Jadi masa 40 hari sebelum Minggu Paskah adalah masa persiapan bagi para calon baptis. Nah, para calon baptis ini sebagai persiapan terakhir sebelum dibaptis, mereka diminta untuk berpuasa selama 40 hari untuk mempersiapkan diri mereka menerima baptisan, mempersiapkan diri mereka untuk memproklamasikan iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan umat-Nya. Nah, puasa selama masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah, kalau kita hitung sebetulnya bukan 40 hari, tetapi 46 hari yang kita lewati. Nah, 6 hari itu tidak berpuasa karena itu hari Minggu. Mengapa hari Minggu umat Kristen tidak berpuasa? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Setiap minggu adalah Paskah kecil. Dan setiap minggu pada masa gereja perdana, mereka mengadakan perjamuan kudus. Jadi tidak mungkin untuk melakukan puasa di hari Minggu. Nah, itu adalah latar belakang singkat dari Hari Rabu Abu dan tradisi puasa 40 hari. Pada masa Prapaskah, tradisi gereja mengajak umat mengisi hari-hari di masa Prapaskah ini dengan menyadari kefanaan, kelemahan, keberdosaan, melalui doa, puasa, serta bersedekah sebagai perwujudan pertobatan, cinta sesama, dan ketidakmelekatan pada dunia. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan tentang praktik berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Harapannya, mulai masa Prapaskah tahun ini, kita boleh mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalankan tradisi gereja yang sudah diturunkan turun-temurun dengan penghayatan yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memasuki topik yang pertama, yaitu berdoa. Berdoa pada dasarnya, berdoa itu adalah bercakap-cakap dengan Allah. Nah, bercakap-cakap ini adalah kegiatan yang seringkali setiap hari kita lakukan. Tetapi kalau kita amati, maka ketika kita berbicara, bercakap-cakap dengan orang A, dengan orang B, dengan orang C, itu ternyata ada perbedaan.
Ada perbedaan tata bahasa, kosakata, gerak tubuh yang kita gunakan ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang. Ketika kita bercakap-cakap dengan seorang sahabat, tentunya berbeda jika dibandingkan ketika kita berbicara dengan seorang pejabat. Nah, hal ini mempengaruhi cara pandang kita tentang doa. Sehingga seringkali muncul pertanyaan, bagaimana cara berdoa yang benar? Harus bersikap seperti apa? Harus berkata-kata yang bagaimana? Bagaimana cara yang benar ketika bercakap-cakap dengan Allah itu? Nah, Bapak Ibu sedang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang, maka kita melihat siapa orang itu. Nah, ketika kita bercakap-cakap dengan Allah, maka kita harus mengenal pribadi Allah. Allah yang kita ajak untuk bercakap-cakap. Nah, di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah pribadi yang transenden, sekaligus pribadi yang imanen. Pribadi yang transenden artinya adalah dia di atas dan mengatasi ciptaan. Sederhananya, dia itu maha kuasa, maha kudus, dan lain sebagainya. Tetapi Allah yang transenden itu sekaligus imanen, yang artinya dekat, mendekat dan dekat pada ciptaan. Oleh karena itu, dalam berelasi dengan Allah di dalam doa, Allah yang transenden dan imanen itu, maka di dalamnya ada rasa hormat yang mendalam, tetapi juga ada sekaligus rasa kedekatan, keterbukaan, dan kehangatan. Nah, di dalam Alkitab bahasa Jawa untuk menyebut takut akan Tuhan, ini memakai istilah yang sangat menarik, yaitu ajrih asih. Ajrih asih itu artinya kurang lebih takut, tapi juga di dalam kasih. Nah, istilah ini sangat baik untuk menggambarkan relasi yang benar antara kita dengan Allah. Ajrih asih ini dapat dipadankan dengan relasi antara orang tua dan anak. Ketika berelasi dengan ayah maupun ibu, tentunya ada rasa hormat di dalamnya. Tetapi hormat itu tidak didominasi oleh ketakutan, tetapi justru diwarnai dengan kasih, dengan cinta kasih. Nah, inilah prinsip utama ketika kita berdoa, berelasi, berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, tentunya sebutan sebagai Bapa ini menggambarkan pribadi Allah yang transenden sekaligus imanen. Pribadi yang maha kuasa, tapi sekaligus maha dekat. Tuhan Yesus secara gamblang memberikan prinsip dasar tentang berdoa. Nah, seperti apa prinsip dasar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ketika kita berdoa? Saya mohon untuk Ibu Yanti dapat membacakan bagi kita ayat 5 dan ayat 6. Baik, Pak. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama, yang dapat kita petik dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, doa itu bukan untuk dipertontonkan. Doa adalah kegiatan yang bersifat pribadi. Dalam bacaan ini Tuhan Yesus menyerukan agar kita tidak meniru kebiasaan doa orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang hidup dalam kepura-puraan di hadapan orang lain. Pura-pura rajin berdoa, padahal berdoa jikalau hanya dilihat orang. Ketika makan di tempat umum berdoa,
Padahal kalau makan di rumah sendirian tidak pernah berdoa. Berdoa sebelum tidur ketika retret sekamar bersama dengan rekan-rekan aktivis gereja. Padahal ketika di rumah tidur ya tidur saja, tidak pernah berdoa. Nah, itu adalah contoh kehidupan doa orang yang munafik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau selama ini ternyata kita itu tidak sadar menjalani kehidupan doa sebagai orang yang munafik. Berdoa hanya kalau kumpul dengan orang lain, apalagi di tengah-tengah acara gerejawi. Lalu ketika tidur juga tidak pernah berdoa, berdoa hanya kalau acara retret saja. Nah, apakah berarti ya kalau memang tidak biasa berdoa sebelum makan dan tidak biasa berdoa sebelum tidur, ya enggak usah berdoa kalau sebelum makan dan sebelum tidur bersama dengan rekan-rekan aktivis gereja. Apakah demikian? Tidak. Justru malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita memiliki kehidupan doa yang benar. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian ada yang belum memiliki kehidupan doa yang benar, berdoa hanya ketika dilihat orang, maka mulai hari ini mari kita berdoa yang benar. Mau dilihat orang, mau tidak, kita berdoa. Setiap kali sebelum makan bersyukur, setiap kali sebelum tidur, kita mengucap syukur. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah Allah akan membalas atau menjawab setiap doa. Tentunya kita mengetahui jawaban dari doa adalah ya, tidak, atau tunggu. Nah, kebanyakan orang, kebanyakan dari kita itu berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal sebenarnya yang terjadi, Tuhan itu menjawab doa kita. Tetapi jawabannya itu adalah tidak atau menunggu. Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan itu menjawab doa jika jawabannya itu ya, atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, malam hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita, Tuhan itu pasti akan menjawab setiap doa kita. Tetapi jawabannya ya, tidak, atau menunggu. Ketika Tuhan menjawab tidak atau Tuhan menjawab tunggu, maka itu jawaban Tuhan bagi doa-doa kita. Kita lanjutkan bagian selanjutnya ayat 7 dan ayat 8. Saya mohon Ibu Wanti untuk membacakannya bagi kita semua. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Poin yang ketiga, dari apa yang kita baca bersama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita ketika kita berdoa dengan gaya bahasa yang lugas dan sederhana. Berdoa dengan bertele-tele itu apa? Berdoa dengan bertele-tele adalah berdoa dengan banyak kata, panjang lebar. Sebetulnya intinya hanya 1 cm, tetapi dipanjang lebarkan hingga jadi 1 meter. Nah, apa yang melatar belakangi perkataan Tuhan Yesus ini? Ternyata pada waktu itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka mempunyai kebiasaan untuk berdoa dengan kata-kata panjang dan lebar, dengan pemahaman bahwa ketika doa mereka itu diungkapkan dengan panjang dan lebar, semakin panjang doanya, padahal intinya pendek, maka kemungkinan doa itu dikabulkan oleh para dewa itu semakin besar. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, berdoalah dengan gaya bahasa yang lugas dan sederhana. Berdoa dengan gaya bahasa yang sopan, halus, dan indah, dengan didasari ketulusan hati, itu tentu boleh.
tetapi berdoa dengan gaya bahasa yang berbunga-bunga, dengan tujuan memaksa Allah. Semakin panjang doanya, maka Allah harus mengabulkan sesuai dengan harapan kita. Seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu adalah kebiasaan doa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Prinsip berdoa dengan gaya bahasa yang lugas dan sederhana ini penting untuk diusahakan di dalam kehidupan bergereja, terutama ketika kita berliturgi bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendapatkan tugas untuk memimpin doa di dalam liturgi, berdoalah sesuai dengan bagian yang diberikan dengan bahasa yang lugas dan sederhana, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengikuti dan memahami serta mengaminkan doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan. Contohnya, ambil contoh seorang penatua. Ketika memimpin doa syukur atau doa persembahan, maka isi doanya fokuslah pada ucapan syukur dan membawa persembahan ungkapan syukur umat itu ke hadapan Tuhan. Nah, yang sering saya jumpai, para penatua ketika memimpin doa persembahan adalah mendoakan juga pokok-pokok doa yang sebenarnya bukan menjadi bagiannya. Contohnya, mendoakan firman Tuhan yang baru saja diberitakan. Mungkin karena begitu berkesan, jadi didoakan. Lalu mendoakan pengkhotbah tamu yang saat itu sedang berkhotbah. Mendoakan korban bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berusahalah membatasi diri sesuai dengan bagian yang dipercayakan kepada saudara. Ketika diminta untuk memimpin doa syukur, berfokuslah pada doa, ucapan syukur, dan membawa persembahan itu kepada Tuhan. Pokok doa yang lain, sudah ada orang lain yang nanti akan mendoakannya. Nah, dengan demikian, liturgi kita akan betul-betul berjalan dengan efektif dan tidak terasa menjemukan karena ada begitu banyak pengulangan di dalamnya. Tetapi semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan porsinya. Poin yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pengabulan doa itu tidak ditentukan oleh panjangnya doa. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, berdoa dengan bertele-tele, dengan tujuan semakin panjang doanya, maka peluang dikabulkan doanya semakin tinggi. Tetapi itu sebenarnya adalah tindakan memaksa Allah. Semakin panjang harus dikabulkan. Justru Allah yang diatur oleh para pendoa yang berdoa secara bertele-tele itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan memaksa Allah dengan kata-kata yang bertele-tele. Tuhan itu bercakap-cakap. Berdoa itu bercakap-cakap dengan Allah. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Mohon dibacakan oleh Ibu Niken. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini adalah contoh doa yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami adalah contoh doa yang baik yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, doa Bapa kami ini disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan untuk dirapalkan. Dirapalkan berarti diucapkan terus-menerus, semakin banyak diucapkan maka semakin berkhasiat, atau semakin banyak diucapkan maka permohonan yang dinaikkan bersama doa itu akan semakin besar peluangnya untuk dikabulkan. Tidak.
Tuhan Yesus menyampaikan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dalam rangka memberikan contoh pola doa yang baik. Nah, untuk pokok bahasan doa Bapa kami ini bisa dibahas dengan mendalam, memerlukan waktu yang banyak. Saya akan ringkaskan demikian. Doa Bapa kami adalah pola doa yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus karena di dalamnya ada 3 poin penting. Yang pertama, doa ini berpusat pada Allah. Diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Doa yang berpusat kepada Allah. Lalu yang kedua, doa ini tidak dijiwai oleh keserakahan. Doa Bapa kami dijiwai oleh pemeliharaan Allah yang mencukupkan umat-Nya. Yang dimohonkan bukan yang berlebihan, tetapi yang secukupnya. Dan yang ketiga, kenapa doa Bapa kami adalah doa dengan pola yang baik? Karena di dalamnya ada keseimbangan permohonan antara permohonan jasmani dan permohonan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali tanpa sadar ketika kita berdoa, maka cenderungnya kita memohon hal-hal yang sifatnya jasmani. Entah itu kecukupan, entah itu kelancaran kerja, dan lain sebagainya. Tetapi permohonan rohani seperti mengaku dosa, meminta hikmat, itu jarang kita doakan. Nah, melalui doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajar kita semua agar ketika kita berdoa, pusatkan doa kita pada Allah, dan doa itu dinaikkan dengan dijiwai oleh ketidakserakahan, dan di dalamnya ada keseimbangan permohonan, yaitu permohonan yang sifatnya jasmani dan rohani. Dan yang keenam, doa Bapa kami bukanlah mantra. Nah, apa itu mantra? Apa bedanya mantra dengan doa? Nah, mantra adalah perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan lain sebagainya. Mantra itu biasanya berbentuk seperti puisi. Ada rima, ada irama di dalamnya, dan diucapkan oleh orang-orang tertentu. Tapi orang biasa juga bisa mengucapkannya. Nah, dengan demikian, ketika tadi kita sudah belajar tentang doa, dan sekarang kita melihat apa itu mantra, maka kita dapat mengetahui bahwa perbedaan mendasar antara mantra dengan doa terletak pada pemegang otoritas pengabulan. Di dalam doa, pemegang otoritas pengabulan permohonan adalah Tuhan. Sedangkan dalam mantra, pemegang otoritas pengabulan permohonan adalah perapal mantra. Karena semakin banyak mantra itu diucapkan, maka peluang untuk terwujudnya akan apa yang diharapkan itu semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah doa bisa berubah jadi mantra? Doa berubah jadi mantra. Kalau saya jawab bisa, wah nanti gempar. Tapi yang jelas demikian, doa bisa diperlakukan sebagai mantra. Contohnya, mengucapkan doa Bapa kami setiap hari berulang-ulang supaya harapannya terkabul. Doa Bapa kami sendiri itu bukan mantra, tetapi doa Bapa kami ini diperlakukan sebagai mantra. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus agar kita umat-Nya memahami pola doa yang benar. Nah, lalu mengapa di dalam liturgi Minggu doa Bapa kami itu diucapkan atau dinyanyikan? Apakah berarti kita selama ini sudah memperlakukan doa Bapa kami sebagai mantra? Tidak. Karena doa Bapa kami diucapkan atau dinyanyikan bersama-sama sebagai penutup doa syafaat dengan tujuan mengingatkan kita, mengajar kita untuk memiliki pola doa yang benar seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami yang diucapkan maupun dinyanyikan
di akhir doa syafaat harus dinaikkan dengan penuh penghayatan dan dengan penuh kesadaran. Nah, Bapak Ibu, mengapa doa Bapa Kami oleh beberapa komposer dibuat melodi dan kemudian dinyanyikan? Salah satunya tujuannya adalah supaya doa Bapa Kami ini betul-betul dapat diucapkan, dapat dihayati. Karena dengan melodi, dengan lagu yang cocok, kita dapat menghayati, meresapi kata demi kata di dalam doa Bapa Kami. Kecenderungannya ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami dari minggu ke minggu, maka itu akan berjalan mekanis tanpa adanya lagi penghayatan. Tetapi bukan berarti doa Bapa Kami supaya lebih baik harus dinyanyikan. Tidak. Diucapkan pun ketika itu diucapkan dengan perlahan-lahan, diucapkan sambil dipahami dan diamini, maka itu menjadi sesuatu yang indah yang dapat membangun kehidupan kerohanian kita. Nah, ini materi tentang doa. Dan materi tentang doa akan saya tutup dengan pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu, tentang doa hening. Suatu kali saya berpikir, berdoa itu kan bercakap-cakap dengan Allah. Nah, tapi selama ini ketika saya berdoa kok cenderungnya itu jadi monolog. Saya terus yang ngomong. Nah, Tuhan kapan ngomongnya? Jangan-jangan saya ini tidak memberi kesempatan kepada Allah untuk berbicara kepada saya di dalam doa-doa saya. Maka sejak itu, saya memeluangkan waktu untuk melakukan doa hening. Saya hening, saya berdoa kepada Tuhan, saya awali dengan berkata-kata, Tuhan, saat ini aku ingin mendengar suaramu, berbicaralah kepadaku. Hamba-Mu ini siap mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa saya duga, ketika saya melakukan doa hening ini, maka Tuhan banyak berbicara kepada saya. Salah satunya adalah Tuhan menegur saya. Kurang lebih pertengahan tahun sebelum COVID gitu ya, saya membawakan satu renungan dari perikop Lazarus dan orang kaya yang mati. Nah, ini dalam rangka ibadah penghiburan. Nah, kemudian saya khotbahkan berkaitan dengan kematian. Lalu keesokan harinya saya melakukan doa hening. Nah, perikop itu muncul ketika saya doa hening di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang muncul adalah 2 orang gelandangan yang ada di sekitar gereja kami. Dan ketika itu muncul, maka saya berkata, waduh, celakalah aku. Karena 2 orang itu, 2 orang gelandangan itu, setiap hari aku lewati. Setiap hari aku lihat pulang pergi dari pastori ke gereja. Tetapi aku tidak ada aksi apa-apa untuk mereka. Jangan sampai aku seperti orang kaya yang mati, yang celaka karena tidak memperhatikan sesama yang setiap hari dilihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika selesai doa hening itu saya menangis. Saya bersyukur karena Tuhan menegur saya, berbicara kepada saya dengan jelas. Dan Tuhan menginginkan saya untuk memperhatikan mereka. Maka di samping gereja kami ada warung kaki 5 begitu. Saya berkata kepada ibu warung, kalau ada 2 orang itu yang meminta makan, tolong berikan makan. Nanti saya yang sediakan dananya. Saya berikan setiap bulan untuk mereka, supaya mereka tetap bisa makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pengalaman pribadi saya tentang doa, terutama tentang doa hening. Kita seringkali bercakap-cakap dengan Tuhan, bukan bercakap-cakap, tapi monolog. Kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, mari kita juga berikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Itu materi tentang doa. Dan selanjutnya kita masuk di dalam puasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu puasa? Puasa di dalam Alkitab secara umum itu ada 3 bentuk, yaitu tidak makan atau tidak makan dan tidak minum, atau menjauhkan dari makanan tertentu dalam waktu tertentu dengan tujuan rohani. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang puasa. Mohon untuk dibaca oleh Ibu Ati. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, maka kita dapat menarik kesimpulan yang pertama. Puasa bukanlah sesuatu yang untuk dipertontonkan kepada orang lain, seperti halnya doa. Berpuasa adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, ada satu pertanyaan yang seringkali muncul. Lalu bagaimana kalau kita sedang berpuasa? Kemudian ada rekan kita yang mengajak kita untuk bersantap siang bersama, misalkan. Apa saya harus berbohong ya Pak ya? Menutup-nutupi kalau saya itu sedang berpuasa. Oh, tidak demikian dan tidak boleh demikian. Jikalau kita sedang berpuasa dan kemudian ada rekan kita yang mengajak kita untuk bersantap siang bersama, mungkin ulang tahun atau acara apa, maka sampaikan secara pribadi kepada rekan yang mengundang saudara bahwa saudara sedang berpuasa. Kalau saudara-saudara tetap mau ikut, ambil bagian dalam santap siang atau perjamuan itu, tidak apa-apa. Ikut saja, tapi bilang, oh, mohon maaf saya tidak makan, tapi minum saja. Itu disampaikan secara pribadi kepada orang yang mengundang. Jangan disampaikan kepada semua orang yang sedang hadir di tempat itu. Nah, itu adalah solusi bagi kita yang seringkali kebingungan. Kalau sedang puasa, kemudian diundang dalam perjamuan, harus bersikap seperti apa. Tidak perlu ditutup-tutupi, sampaikan secara pribadi dengan yang mengundang. Nah, saudara-saudara, kita sampai pada poin yang kedua. Mohon dibaca oleh Ibu Ana. Halo, Ibu Ana ada? Maaf, Pak Angga, ya, Ya. saya ngomong ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya pada waktu itu ada tradisi yang sudah umum bahwa ketika orang sedang berpuasa itu maka penampilannya kelihatan. Penampilannya tidak menarik, penampilannya muram. Nah, penampilan yang tidak menarik, muram, kusut, itu adalah simbol dari apa yang sedang dilakukan, tidak dilakukan dengan sukacita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Artinya, puasa itu harus dilakukan dengan sukacita, bukan dengan beban. Kalau kita sudah punya niat untuk berpuasa, lakukanlah itu dengan sukacita dan itu dipancarkan melalui penampilan kita. Dan poin yang ketiga, dikatakan Tuhan akan membalas puasa kita. Apa artinya ini? Artinya Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Biasanya orang itu berpuasa ketika dia punya satu pergumulan dan dia mencari jawaban Tuhan dengan berpuasa. Nah, ketika dikatakan Tuhan akan membalas puasa kita, artinya Tuhan akan menjawab pergumulan kita sesuai dengan waktu dan
kehendak Tuhan. Nah, tentunya saat ini muncul di benak kita, untuk apa orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu berpuasa? Apakah untuk mendapatkan keselamatan, untuk mengurangi dosa, untuk mendapatkan berkat? Kita akan melihat tujuan puasa orang-orang percaya, para tokoh, berdasarkan contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ketika mereka berpuasa. Yang pertama adalah Musa. Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Berarti ini puasa penuh. Tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Dan itu dilakukan ketika dia menerima tugas perutusan di Gunung Sinai. Dan puasa ini oleh para teolog diberi nama puasa supranatural. Bayangkan 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Lalu Daud berpuasa, tidak makan, dan semalaman berbaring di tanah. Nah, tujuan puasa Daud ini adalah untuk memohon kesembuhan anaknya. Dan kita tahu apa jawaban Tuhan atas puasa Daud. Anaknya tetap dipanggil Tuhan. Kemudian Elia 40 hari, 40 malam berjalan kaki. Ini adalah puasa penuh yang dilakukan oleh Elia. Dan para pakar Alkitab mengatakan ini juga termasuk puasa supranatural. Lalu yang keempat, Esther. 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum. Ini berarti puasa penuh, bertujuan memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menjawab akan apa yang dipergumulkan Esther, yang dinaikkan dia bersama dengan puasanya. Lalu ada Daniel. 10 hari hanya makan sayuran dan minum air putih. Dan di dalam Daniel 9 itu puasa sebagai komitmen pribadi dia dengan berdoa dan berpuasa untuk pengakuan dosa dan berkabung selama 21 hari. Di Daniel pasal 10 ayat 2. Dan yang terakhir di dalam Perjanjian Lama adalah puasa penduduk Niniwe. 40 hari, 40 malam, tidak makan. Tidak berbuat jahat. Tidak makan, tidak minum, tidak berbuat jahat. Ini puasa penuh dalam rangka pertobatan. Jadi kalau puasa tidak makan, tidak minum, berarti sehari hanya makan kenyang sekali. Kalau puasa hanya tidak makan, berarti dia makan sehari sekali, tetapi sepanjang hari minum air putih. Kalau puasa sebagian, berarti hanya berpantang makanan-makanan tertentu dan hal-hal tertentu. Lalu di dalam Perjanjian Baru kita sendiri melihat Tuhan Yesus ini 40 hari, 40 malam, puasa tidak makan, tidak minum. Nah, ini juga puasa yang disebut sebagai puasa supranatural. Lalu Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, ini puasa penuh dalam komitmen pribadi dia untuk hidup dekat dengan Allah. Yang ketiga, Paulus 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat melihat. Ini dalam rangka puasa menuju proses pertobatannya. Dan puasa jemaat mula-mula untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Tercatat dalam Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Ini puasa dalam rangka menaikkan permohonan tertentu bagi orang lain. Nah, kita sudah melihat contoh-contoh puasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sebenarnya Allah sendiri itu sudah memberikan patokan bagi kita, sebetulnya puasa yang berkenan di hadapannya itu seperti apa. Kita akan bersama-sama lihat Yesaya pasal 58. Mohon dibacakan oleh Bapak Agus Aritonang, ayat 1 dan ayat 2. Baik, ayat 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku,
dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa, masuk kolom chat jadi tertutup, yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya. Ya, dilanjutkan Bapak Agus ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, puasa yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama adalah puasa yang berarti tidak mengurus urusan kita. Di sini dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Apa yang dimaksud dengan mengurus urusanmu? Yang dimaksud mengurus urusanmu adalah ketika kita berpuasa, kita masih berfokus pada keinginan kita, pada kehendak kita. Padahal ketika kita berpuasa, tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dan fokusnya adalah kepada Allah. Ketika kita berpuasa, mengurus urusan berarti yang kita pikirkan tuh keinginan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu terus yang kita pikirkan. Padahal ketika kita berpuasa, seharusnya yang kita pikirkan adalah apa kehendak Allah atas apa yang sedang aku pergumulkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puasa yang berkenan di hadapan Allah adalah puasa yang berfokus pada Allah, bukan puasa yang berfokus pada keinginan kita. Lalu, tadi dikatakan, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Apa ini artinya mendesak-desak semua buruhmu? Mendesak-desak semua buruh di sini artinya adalah memaksa para buruh kita untuk melakukan apa yang di luar kapasitas mereka demi kepentingan, demi keuntungan diri kita sendiri. Memaksa para buruh di luar pekerjaan yang sewajarnya demi keuntungan kita untuk memuaskan keserakahan kita. Dan dengan demikian berarti puasa yang berkenan di hadapan Allah adalah puasa yang disertai dengan sikap tindakan berlaku adil dan mengasihi sesama kita. Kita lanjutkan. Mohon Bapak Hartanto dapat membacakan bagi kita ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ketika kita sedang bergumul di hadapan Allah dengan puasa, Tuhan tidak hanya sekedar melihat pergumulan kita, tapi Tuhan juga melihat relasi kita dengan sesama. Ketika kita tidak hidup damai dengan sesama, maka Allah tidak mengindahkan apa yang kita naikkan. Kita lanjutkan. Ayat yang kelima, mohon dibaca Ibu Riama. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini adalah teguran dari Tuhan. Tuhan menyoroti puasa orang Israel yang lebih mengedepankan ritual. Membentangkan kain kabung, tidur di atas abu, yang penting ritualnya. Tetapi esensi dari puasa, kehidupan dari orang yang berpuasa itu tidak diperhatikan. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan puasa yang seperti ini. Maka pelajaran keempat yang bisa kita petik adalah
Ketika kita berpuasa, kita tidak mengedepankan ritual puasa itu. Ada banyak tradisi puasa. Di dalam Alkitab pun juga kita melihat keberagaman tradisi puasa. Yang utama di hadapan Tuhan adalah bukan ritualnya, caranya, tetapi sikap hidup kita, orang-orang yang sedang berpuasa itu. Di hadapan Allah, ritualisme bukan hal utama dalam memperkenan puasa seseorang. Puasa itu diterima, berkenan atau tidak di hadapannya. Kita lanjutkan. Mohon dibaca oleh Ibu Erlina. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, itu adalah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang puasa. Ternyata puasa yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan cara berpuasa, maka Tuhan juga melihat apakah kita juga dekat dengan sesama kita. Apakah kita juga mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Itu poin penting dari puasa orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, yang terkasih dalam Tuhan, puasa dalam masa Prapaskah tadi sudah saya sebutkan diawali dengan tradisi dari puasa yang dilakukan oleh calon baptis. Mereka berpuasa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima sakramen baptis. Nah, lalu bagaimana dengan puasa yang dilakukan oleh umat yang tentunya tidak akan dibaptis di Minggu Paskah? Nah, puasa yang dilakukan itu adalah sesuai kondisi masing-masing. Kita sudah tahu bahwa ritual puasanya itu tidak menjadi penekanan yang utama di hadapan Allah, tetapi bagaimana relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama, itu yang jadi poin penting ketika kita sedang berpuasa. Maka berpuasalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Bagi yang sedang mulai berlatih berpuasa, bisa dimulai dengan berpantang. Yang sudah mulai terbiasa berpuasa, dengan puasa tidak makan, tetapi masih minum air putih. Dan bagi yang memang kuat, bisa berpuasa penuh, tidak makan dan tidak minum. Sekali lagi, ritual puasa bukan hal yang terutama adalah motivasi yang benar dan tujuan yang benar dari puasa itu adalah semakin dekat dengan Tuhan. Pak Angga, waktu tinggal 10 menit ya, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan dengan sedekah. Apa itu sedekah? Siapa yang diberi sedekah? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ringkas. Siapa yang diberi sedekah? Siapa yang harus atau yang berhak menerima sedekah? Di dalam kitab suci, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 dan 3, maka kita bisa melihat bahwa orang yang diberi sedekah di sana adalah orang yang dikatakan lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Dikatakan dia meminta sedekah. Demikian juga dalam kisah Dorcas, Dorcas memberikan banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi. Dorcas orang yang saleh. Nah, siapakah orang-orang yang diberi sedekah oleh Dorcas? Ini rupanya juga tidak jauh berbeda dengan orang yang meminta sedekah yang dijumpai dalam Kisah Para Rasul pasal 3, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya, bukan karena kemalasan, tetapi karena memang dia sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, itu adalah
patokan bagi kita kepada siapa kita memberikan sedekah. Sedekah diberikan kepada orang-orang yang memang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, bukan karena kemalasan. Sedekah bukan untuk dipertontonkan. Saya cepat saja. Lalu dikatakan Tuhan itu akan membalas sesedekah kita. Nah, nanti di akhir saya akan bahas. Sekarang kita bahas dulu apakah sedekah itu sama dengan persembahan. Nah, saudara-saudara, jelas sedekah itu tidak sama dengan persembahan. Peruntukannya berbeda. Persembahan adalah persembahan kita kepada Tuhan. Kalau sedekah itu adalah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Peruntukannya jelas berbeda. Persembahan itu untuk Tuhan melalui gerejanya, dan di gereja Tuhan itu persembahan yang dikumpulkan akan digunakan diatur sedemikian rupa dengan pimpinan Tuhan, juga termasuk untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah kepanjangan tangan Tuhan melalui gerejanya. Tetapi kalau sedekah, ini adalah wujud kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang yang memang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, berdoa, berpuasa, dan juga bersedekah. Dapat upah, Allah membalas. Tadi kita membaca berulang-ulang akan hal itu. Apa maknanya? Berdoa, berpuasa, bersedekah itu bukan dalam kerangka transaksi dengan Tuhan. Allah membalas kita, berarti Allah itu menjawab pergumulan kita. Jadi ketika dikatakan ketika kita berdoa, berpuasa, bersedekah, Allah membalas, maka Allah itu menjawab pergumulan kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan, pergumulkan dengan berpuasa, Allah menjawab. Jawabannya, ya, tidak menunggu. Dan upah di sini berarti adalah Allah memberikan jawaban atas pergumulan kita itu, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena kehendaknya. Jadi Allah memberikan jawaban atas pergumulan yang kita naikkan melalui doa maupun dengan puasa atau dengan doa puasa, itu bukan karena kita berdoa, bukan karena kita puasa. Bukan karena lamanya kita berdoa, karena bukan lamanya kita puasa. Bukan karena kualitas kita puasa, bukan karena doa kita yang indah. Bukan. Tapi itu semata-mata karena kehendaknya. Jadi berdoa, berpuasa, dan bersedekah bukan dalam rangka transaksi dengan Allah. Saya melakukan ini buat Allah dan buat sesama, maka Allah harus melakukan yang saya kehendaki. Tidak demikian. Berdoa dan berpuasa itu dalam rangka mencari kehendak Allah. Ketika kita bergumul dengan berpuasa, bukan berarti kita memaksa Allah supaya pergumulan kita itu dikabulkan. Tidak. Berpuasa itu menyiapkan hati kita untuk menantikan jawaban Allah. Jawaban Allah ya, tidak, atau tunggu. Kalau ternyata jawaban kita, jawaban yang Allah berikan kepada kita itu adalah tidak, dan kita marah, maka puasa kita bukan puasa yang benar. Tetapi ketika kita punya suatu pergumulan, kemudian kita naikkan kepada Tuhan di dalam doa dan puasa, dan jawaban Tuhan ternyata berbeda dari apa yang kita harapkan, dan kita bisa menerimanya dengan baik, maka puasa itu adalah puasa yang berkenan di hadapan Allah. Puasa dan doa itu adalah puasa dan doa yang berkenan di hadapan Allah yang benar. Karena kita berhasil untuk menerima, mencari kehendak Allah atas segala yang kita sedang pergumulkan. Nah, kesimpulannya, berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Ingat kalau bercakap-cakap itu dua arah. Kalau kita selama ini terlalu banyak monolog, maka mari beri kesempatan kepada Allah untuk berbicara dengan kita di dalam saat ini. Berpuasa adalah untuk mencari kehendak Allah, bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah. Bersedekah adalah berbagi kepada sesama yang membutuhkan, yang mereka memang benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup. Bukan kepada mereka yang malas. Dan bersedekah tidak sama dengan persembahan, berbeda dengan persembahan.
Berdoa, berpuasa, bersedekah dilakukan bukan dengan tujuan transaksional, bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain, bukan demi untuk mendapat pujian, dan bukan untuk mendapatkan pengabulan permohonan dari Tuhan. Tetapi doa dan puasa yang terutama adalah menyiapkan kita untuk menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa dan pergumulan kita. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Angga. Bapak Ibu, mari kita kasih aplaus melalui reaction kita gitu ya, untuk presentasi yang sudah disampaikan Pak Angga pada malam ini. Memang waktunya terlalu pendek, tapi bahannya banyak. Jadi pertanyaannya juga lumayan banyak nih Pak Angga. Jadi saya mencoba untuk mengkelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada begitu ya. Ini kalau ditaruh di MS Word itu 2 lembar kuarto Pak untuk pertanyaannya doang. Saya nggak tahu, kita punya waktu 30 menit Pak Angga untuk merespon pertanyaan ini. Mungkin ada beberapa ya yang nanti bisa saling terkait gitu ya. Saya akan sampaikan 3-3 dulu ya Pak Angga ya. Ya, yang pertama itu dari ini pada bagian doa. Pertama itu dari Pak Esrom, itu menyampaikan demikian, dari ketika kita nyetir kita berdoa sambil mata melek. Benar enggak Pak Pendeta? Karena dari kita kecil kita diajari tutup mata. Karena tadi dalam ayat bacaan kalau kita berdoa bahkan disuruh masuk kamar gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Pak Suryanto dari wilayah Suradita. Beliau menanyakan begini. Bagaimana strategi saat berdoa agar doa kita betul-betul berkenan di hadapan Allah? Karena seringkali kami kurang bisa fokus atau sulit konsentrasi sehingga doa kami seolah-olah hanya formalitas saja begitu. Dan yang ketiga dari Pak Widya. Kalau tadi Pak Esro menanyakan tentang cara gitu ya, kita berdoa, kebiasaan kita berdoa, lalu Pak Suryanto bertanya tentang strategi agar dikabulkan, Pak Widya tanya tentang ada nggak sih struktur doa gitu. Sebenarnya struktur dalam doa kita itu sebenarnya ada nggak? Kalau ada itu seperti apa ya Pak Angga? Dan ini satu lagi Pak Angga, ini karena cukup menarik juga nih. Bu Katerina itu menanyakan begini. Bagaimana ya kita mengetahui jawaban Tuhan atas doa kita? Misalnya tadi kan disampaikan jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, tapi bisa tunggu. Nah, bagaimana nih cara kita bisa mengetahui hal itu? 4 itu dulu Pak Angga, silahkan. Ya, terima kasih. Wah, pertanyaannya cukup banyak dan menarik gitu ya. Maka saya juga akan bingung nanti menentukan siapa yang mendapatkan hadiah. Yang pertama, cara berdoa mata melek ketika nyetir berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa, ketika kita berelasi dengan Allah, itu maka relasi itu ada yang sifatnya itu membutuhkan keintiman, ada yang sifatnya membutuhkan kespontanan. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau kita itu berdoa dengan cara yang spontan terus, dalam artian melek terus, doa cuma kalau pas nyetir, doa kalau disambi ke sana ke sini. Nah, itu yang bermasalah adalah kebiasaan doa kita. Doa itu ada yang membutuhkan kespontanan seperti itu gitu ya. Ketika kita lagi nyetir gitu, tiba-tiba kita teringat sesuatu dan kita kemudian mohon, wah Tuhan, tolong aku habis ini mau ketemu klien atau apa gitu. Nah, tapi kalau kita berdoanya begitu terus, berarti kita itu tidak menyisihkan waktu, tidak memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Jadi, kalau doa yang spontan dilakukan dengan cara yang spontan, itu tidak masalah. Tetapi kalau terus-terus begitu, itu yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mau doa itu
melek sambil nyetir, kalau itu memang kondisinya itu kedaruratan dan butuh spontanitas, tidak masalah. Yang penting adalah kita tetap punya waktu khusus untuk Tuhan, bercakap-cakap dengan Dia di dalam ketenangan, di dalam waktu yang kita rencanakan dan kita khususkan bagi Dia. Berarti untuk cara tidak masalah. Yang bermasalah adalah kita itu mau memberikan waktu khusus atau tidak pada Tuhan. Oh, yang kedua, strategi doa yang berkenan di hadapan Allah. Supaya doa kita itu berkenan di hadapan Allah. Ya, lihat saja pola doa Bapa kami. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Yang paling inti dari doa Bapa kami adalah doa itu berfokus kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menyampaikan pujian kepada Allah. Ketika kita memohon sesuatu, maka permohonan itu juga berfokus kepada Allah dalam artian kita meminta Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita boleh menyampaikan keinginan, kita boleh menyampaikan hal-hal yang kita harapkan. Tetapi disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan yang terbaik itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu kebiasaan untuk menutup doa dengan kalimat sederhana seperti ini. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonanku yang kunaikkan kepadamu dengan keyakinan, Engkau yang bertahta di surga, Engkau mendengar setiap seru doaku, dan Engkau akan menjawab setiap seru doaku seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Oleh karena itu, ajarlah aku untuk dapat menerima apapun yang Engkau berikan sebagai jawaban atas doa-doaku, karena itu pasti yang terbaik yang Engkau berikan bagi aku, anak-Mu. Lalu pertanyaan selanjutnya, struktur doa. Struktur doa ada atau tidak? Struktur doa maksudnya harus ada pembukaan, harus ada seperti skripsi begitu ya. Tidak ada struktur doa. Kalau doa spontan, ya apa yang kita sampaikan, tidak perlu struktur. Tetapi kalau doa itu memang kita naikkan di kamar dengan waktu yang khusus, maka kita lihat pola doa Bapa kami. Memuji Tuhan terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan akan apa yang menjadi harapan pergumulan kita. Dan ditutup lagi dengan pujian kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah jawaban doa. Gimana kita bisa tahu Tuhan itu jawabannya ya, tidak, atau menunggu. Nah, ini jawabannya adalah pengalaman iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian tentu pernah punya pengalaman Tuhan itu jawab ya, tidak, atau menunggu. Ini saya sharingkan gitu ya Bapak Ibu. Saat ini saya punya kerinduan gereja di tempat saya melayani itu memiliki pipe organ. Pipe organ itu organ pipa. Organ pipa itu harganya tidak murah, harganya sangat mahal. Dan ketika saya pergumulkan itu, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, ini apa yang menjadi jawabanmu atas pergumulanku? Tolong beri tanda. Nah, Tuhan beri tanda. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan dana untuk pembuatan akan hal itu, pembuatan organ pipa walaupun tidak banyak. Oh, berarti ini Tuhan berkenan. Tetapi ternyata waktunya bukan sekarang. Dana yang terkumpul itu memang terus mengalir, tapi sedikit demi sedikit. Oh, berarti Tuhan jawabannya ya, tapi ini menunggu. Nah, ini pengalaman saya yang terbaru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pasti juga punya pengalaman yang lain untuk tentang jawaban doa. Yang satu saya mau sharingkan adalah pergumulan saya ketika mau masuk sekolah teologi. SMA mau masuk sekolah teologi dilarang oleh orang tua. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ini niatku kan baik mau masuk sekolah teologi, mau jadi pelayan Tuhan. Orang tuaku kok melarang. Kalau aku nekat aja gimana? Tuhan tolong tunjukkan jawabanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saya berdoa malam. Besok paginya ketika saya saat teduh, maka yang muncul adalah ayat, hormatilah ayah dan ibumu. Dan saya yakin dan percaya itu adalah jawaban dari Tuhan, maka saya ikuti jawaban itu dan saya kuliah dulu di Undip. Setelah lulus, baru kuliah teologi dan ternyata orang tua tidak melarang setelah saya lulus dari Undip. Demikian, Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Angga. Saya tidak akan mengulangi ya Bapak Ibu. Jawaban Pak Angga sudah cukup jelas dan memanfaatkan waktu karena ini
antrian pertanyaannya kayak air yang mau nyembur gitu ya, banyak banget. Ini berkisar pada doa Bapa Kami dan doa syafaat Pak Angga. Ya. Jadi ada dari Pak Julwart, ada dari Pak Batubara yang concernnya itu pada soal doa Bapa Kami gitu ya. Lalu juga Budina. Jadi pertanyaannya begini, dalam liturgi jika sudah ada doa Bapa Kami, apakah memang masih diperlukan doa syafaat gitu ya? Itu secara garis besar. Lalu yang kedua, bolehkah doa Bapa Kami itu dinyanyikan dengan gaya taise, dinyanyikan berulang-ulang kali begitu? Kalau boleh kenapa dan kalau tidak kenapa begitu ya? Itu berkait dengan doa Bapa Kami, satu pertanyaan dan mungkin nanti bisa dirangkum sama Pak Angga beberapa pertanyaan terkait doa Bapa Kami. Ya. Lalu dari Bu Ida Yunani, ini masih seputar dengan praktik berdoa, ditanyakan begini, apakah berdoa dengan bahasa dan kosakata yang sama setiap hari, Tuhan tidak bosan mendengarnya? Dan apabila sedang malas berdoa, hanya mengucapkan doa Bapa Kami saja, apakah itu sudah berkenan kepada Tuhan? Dan bagaimana sikap berdoa yang benar? Tadi sebagian sudah dijelaskan ya, apakah harus tutup mata atau di tempat tersembunyi? Ini sudah tidak usah dijelaskan lagi. Bolehkah berdoa di dalam hati dan di mana saja? Itu dari Bu Yunani gitu, Bu Ida Yunani gitu ya. Lalu dari Bu Endang ini lebih pada berarti kita tidak cocok ya dengan doa orang Katolik yang berdoa berkali-kali dengan rosario. Nah, yang terakhir dari sesi doa ini Pak, masih ada dua nanti. Yang terakhir dari sesi doa ini dari Pak Alphonse yang bertanya begini, bagaimana hubungan sikap dan gaya berdoa di atas dengan menyembah atau berdoa dalam roh dan kebenaran? Mohon penjelasan. Di atas tuh yang tadi Bapak sampaikan maksudnya. Itu dulu Pak. Doa masih menyisakan dua pertanyaan. Masih ada banyak, mohon mungkin kalau bisa dirangkum saja karena antrian untuk puasa dan sedekah juga banyak nih Pak. Oke, yang pertama, berdoa dengan kosakata yang sama, apakah Tuhan tidak bosan mendengarnya? Tuhan tidak bosan mendengarnya, tetapi yang perlu jadi pertanyaan, kenapa kok kita berdoa dengan kosakata yang sama? Kalau kita berdoa dengan kosakata yang sama, mendoakan hal yang sama dalam rangka mencari jawaban Tuhan atas pergumulan yang sedang kita doakan, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita doanya sama, misalkan ya paling gampang doa mau makan, Tuhan terima kasih atas makanan ini, Tuhan berkati, amin. Tiap hari begitu terus, itu jadi mekanis dan itu tidak keluar dari hati. Berdoa mencari topik tema yang lain, apa sih yang bisa disyukuri dari makanan itu, begitu. Berdoa secara kreatif. Lalu kalau malas berdoa terus doakan saja doa Bapa Kami, itu sudah cukup gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu berdoa Bapa Kami, apakah doa Bapa Kami itu betul-betul didoakan dengan pemahaman, didoakan dengan pengertian yang benar? Atau ya hanya mekanis saja, sudah susah berdoa Bapa Kami aja. Nah, sekali lagi doa Bapa Kami itu bukan mantra. Lalu selanjutnya tentang rosario. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sekolah di sekolah Katolik dari TK sampai SMP. Nah, pemahaman yang saya dapatkan ketika saya bersekolah di sekolah Katolik, memang doa itu bukan mantra. Salam Maria dan Bapa Kami itu bukan mantra. Saudara-saudara kita di Katolik mendoakan Bapa Kami dan Salam Maria berulang-ulang, menurut penjelasan yang saya dapat, itu bertujuan supaya kita dapat meresapi kata demi kata. Itu idealnya seperti itu. Tetapi pada praktiknya, yang terjadi, rasa-rasanya kok seperti doa itu Bapa Kami dianggap sebagai mantra ya. Misalkan nih, kalau kamu sedang takut, doa Bapa Kami 3 kali. Terus kalau kamu mau ujian, doa Bapa Kami 5 kali.
ada angka-angkanya itu loh. Nah, itu yang membuat kesan sehingga sepertinya doa Salam Maria dan doa Bapa Kami terus kemudian jadi mantra. Padahal praktek doa yang diulang-ulang itu di dalam tradisi gereja tujuannya supaya kita bisa menghayati kata demi kata dan memahami dengan benar. Tetapi pada prakteknya, ketika orang mengulang-ulang doa, itu tidak menghayati, tidak memahami, tapi yang dituju adalah harus jumlahnya sekian, maka kalau jumlahnya harus sekian, maka cepat-cepat harus selesai sekian. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, gitu. Tidak dihayati kata Bapa Kami di surga. Itu jawabannya. Kemudian, mohon maaf Pak Yonatan, setelah Rosario tadi pertanyaannya apa ya? Ya Pak, setelah Rosario itu adalah bagaimana hubungan, sikap, dan gaya berdoa yang Bapak sampaikan, maksudnya karena di sini dituliskan di atas gitu ya, dan hubungannya dengan menyembah atau berdoa dalam roh dan kebenaran. Oke, ya. Kan ada istilah itu di dalam Alkitab Pak, Betul. jadi bagaimana menghubungkannya? Menyembah dalam roh dan kebenaran, ini kan kalau saya tidak salah ingat, perkataan Tuhan Yesus kepada wanita yang ada di pinggir sumur, ya, orang Samaria itu. Nah, berdoa dalam roh dan kebenaran itu artinya adalah berdoa dengan segenap hati kita dan tidak ada motif-motif lain di balik doa kita. Jadi berdoa dengan ketulusan. Nah, tentang sikap gaya berdoa yang tadi saya sampaikan, ini mungkin yang dimaksud berdoa dengan kata-kata yang lugas dan sederhana. Nah, berdoa dengan gaya yang lugas dan sederhana ketika dikaitkan dengan doa dalam roh dan kebenaran, maka orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran itu akan berdoa dengan ketulusan hati, dan dengan demikian doanya itu akan menggunakan bahasa yang lugas dan bahasa yang sederhana. Karena semuanya disampaikan secara gamblang, secara tulus kepada Tuhan apa adanya. Tidak diputar-putar ke sana ke sini. Mau minta A ya ngomong aja, Tuhan, saya tuh punya keinginan ini. Kalau Tuhan berkenan, tolong berikan jawaban kepada saya. Tuhan berkenan tidak atas permohonan saya ini, keinginan saya ini. Jikalau Tuhan tidak berkenan, ya ajar saya supaya saya bisa melihat kehendak Tuhan yang lain yang lebih baik itu apa, dan ajar saya bisa menerimanya. Demikian, Pak Yonatan. Jadi, berdoa dalam roh dan kebenaran itu berarti berdoa dalam ketulusan. Orang yang berdoa dalam ketulusan akan berdoa dengan bahasa yang lugas dan sederhana. Baik, terima kasih Pak Anggam. Masih ada pertanyaan yang terkait dengan doa Bapa Kami yang sebenarnya mungkin perlu, karena di GKI ini kan kita tahu ya, doa Bapa Kami itu dinyanyikan juga ya, ada digubah menjadi sebuah nyanyian. Nah, tadi pertanyaannya itu ada yang menanyakan boleh nggak itu dinyanyikan berulang-ulang seperti ketika kita mengikuti doa meditatif Alataise gitu ya. Yang kedua juga ada pertanyaannya berkait dengan itu adalah musik pengiringnya itu mesti lembut atau keras ya Pak kalau kita sedang doa Bapa Kami gitu. Tadi pertanyaan itu disusulkan paling akhir, tapi karena ini masih berkait silahkan dijawab Pak. Oke. Nah, berkaitan dengan tradisi musik TC gitu ya. Tradisi musik TC itu kalau Bapak Ibu perhatikan lagu-lagunya itu memang pendek-pendek, sederhana-sederhana, dan itu diambil dari intisari kitab suci. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Itu biasanya dinyanyikan ketika ayat yang berkaitan dengan itu dibacakan sebelumnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan lain sebagainya. Kemudian jemaat diajak untuk berefleksi dengan menyanyikan lagu itu berulang-ulang untuk meresapkan makna dari ajaran kasih Tuhan itu. Nah, kalau doa Bapa Kami dinyanyikan berulang-ulang, di TC pun itu tidak dilakukan. Kalau nyanyi doa Bapa Kami juga hanya sekali, karena Bapa Kami itu kan panjang gitu ya. Jadi hanya dinyanyikan sekali. Tetapi dinyanyikan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam penghayatan sesuai dengan konteks pemahaman doa dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan doa Bapa Kami
Di Afrika, Baba Yetu itu bukan seperti Bapa Kami yang kita nyanyikan, melodinya, suasananya. Jauh dari gaya Gregorian seperti di Roma, jauh dari gaya pelok selendro yang ada di Jawa. Ya dengan gaya Afrika dan penghayatan mereka tentang doa, seperti itu. Dan itu bisa mereka hayati. Lalu untuk musik pengiring lagu doa Bapa Kami, ini tidak hanya berlaku untuk mengiringi doa Bapa Kami, tetapi berlaku untuk mengiringi semua nyanyian jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, musik di dalam ibadah itu hanya musik pengiring. Pengiring dengan yang diiringi itu harus lebih terdengar yang mana? Ya harus lebih terdengar yang diiringi. Pengiring itu hanya mengiringi, memberikan tanda, memberikan pagar supaya yang nyanyi itu bisa nyanyi dengan baik dan benar. Jadi, musik di dalam ibadah yang baik itu seperti apa? Musik yang tetap memberikan ruang kepada jemaat untuk dapat mendengar suara mereka sendiri. Ketika musik di dalam ibadah itu membuat jemaat kesulitan untuk mendengar suaranya sendiri, nah ini perlu dievaluasi. Demikian Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Angga. Kita lanjutkan ya, masih 2 lagi pribadi yang menanyakan berkait dengan doa, yaitu ini Deboy, ini Bu Debi atau siapa ya? Dari Giriloka. Soalnya namanya disingkat gitu ya, jadi memakai inisial Deboy Pak Angga. Jadi ada 2 pertanyaan yang berkait dengan doa, yaitu yang pertama, apakah dalam setiap doa harus ada pengakuan dosa dan minta pengampunan? Yang kedua, jika Tuhan sudah mengetahui apa yang kita harapkan, butuhkan, atau inginkan, apakah kita cukup berdoa 1 kali 1 hari dengan menyampaikan semua pokok doa? Itu pertanyaan berkait dengan doa. Lalu dari Bu Ana itu menanyakan bagaimana kita membedakan antara doa yang dinaikkan dengan keyakinan dengan doa yang memaksa Tuhan. Contoh dalam doa untuk kesembuhan orang sakit. Seringkali kita dengar, enyahlah sakit penyakit. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Itu 2 penanya terakhir Pak Angga untuk doa. Terima kasih. Yang pertama, pengakuan dosa apakah harus ada di setiap doa? Nah, ini tentunya berkaitan dengan doa Bapa Kami. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya ketika kita berdoa, tidak hanya menaikkan hal-hal permohonan yang sifatnya jasmani, tapi juga rohani termasuk pengakuan dosa. Apakah setiap kali berdoa harus mengaku dosa? Kalau setiap kali berdoa tentunya tidak. Karena doa itu dinaikkan sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang saat itu sedang kita rasakan. Nah, apakah kalau pertanyaannya kemudian dirubah, apakah setiap hari kita harus menaikkan doa pengakuan dosa? Saya sarankan iya. Mengapa? Karena ketika kita menaikkan doa pengakuan dosa setiap hari, maka kita tuh sadar kita ini manusia berdosa dan kita kembali diingatkan akan kesalahan-kesalahan kita hari ini. Sehingga, oh aku hari ini marah-marah tanpa sebab kepada anak buahku. Maka besok berarti aku tidak boleh marah-marah tanpa sebab lagi. Pengakuan dosa itu berdampak sangat baik bagi pertumbuhan spiritualitas kita. Semakin hari kita bisa semakin serupa dengan Kristus ketika kita setiap hari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan, berarti dia merasa hidupnya sudah baik. Tidak perlu ada pertumbuhan lagi, tidak ada pembenahan lagi. Nah, tentunya kehidupan kita kenyataannya tidak seperti itu. Kita masih banyak kekurangan dan itu perlu kita sadari dalam pengakuan dosa. Lalu selanjutnya tentang doa, karena Tuhan itu sudah tahu, tadi dikatakan begitu ya, apakah ya sudah kita cukup sekali saja berdoa dan selesai. Nah, saudara-saudara, perlu kita lihat dasar pemahaman tentang doa. Doa itu fokusnya bukan pada apa yang kita naikkan, tetapi pada relasi kita dengan Allah. Ketika kita berdoa, itu kita berelasi dengan Allah. Saudara-saudara, kalau kita itu berelasi dengan Allah dan relasi kita itu berjalan dengan baik, intensitas relasi kita itu cukup baik, dalam artian
kerap berrelasi, maka kita tuh bisa semakin peka akan suara Allah. Seperti ketika misalkan saya berteman dengan Pak Yonatan, dan kemudian sering bertemu, sering bercakap-cakap, maka saya bisa tahu nih gelagatnya Pak Yonatan kalau saya minta tolong. Pak Yonatan tolong saya mau pinjam uang. Wah, gelagatnya kok nggak nyaman. Oh, berarti ini dia nggak punya uang. Karena biasanya ketika saya, Pak, tolong saya dipinjami uang dulu, dompet saya ketinggalan. Oh, beres ini. Nah, demikian juga dengan doa. Doa itu intinya adalah relasi dengan Allah. Fokusnya adalah relasi, bukan pada permohonan atau tujuan yang kita naikkan kepada Allah. Relasi dengan Allah sehingga kita bisa menjadi semakin peka. Ini kira-kira Allah ini ngomong apa? Tentang apa yang ku naikkan, tentang permohonanku ini Allah berkenan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan ketika berdoa. Bagaimana membedakan antara keyakinan dalam berdoa dengan memaksa Allah, terutama ketika kita mendoakan orang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu di Jakarta, tapi kalau di Semarang, keluarga-keluarga baik dari GKI maupun dari luar GKI, kalau sudah pada taraf yang keluarganya yang sakit itu dalam artian medis sudah angkat tangan, maka segera panggil pendeta GKI. Kenapa? Karena doa pendeta GKI adalah doa yang berserah kepada Tuhan. Sedangkan kebanyakan doa-doa dari pendeta dari denominasi lain itu masih mengharap bersemangat untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya ditanya pribadi mendoakan orang sakit, saya yakin Tuhan itu bisa menyembuhkan. Keyakinan kita ketika kita mendoakan orang sakit adalah Tuhan itu bisa menyembuhkan. Tetapi kesembuhan itu bukanlah jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan bagi si sakit. Mungkin Tuhan punya jawaban lain yang itu merupakan jawaban terbaik. Jadi Bapak Ibu ketika mendoakan orang yang sedang sakit, di dalam hati Bapak Ibu harus ada keyakinan. Tuhan itu sanggup menyembuhkan apapun kondisi orang yang kita doakan. Tetapi yang kita mohonkan kepada Tuhan adalah yang terbaik bagi orang itu. Kalau Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan punya kehendak lain, maka siapkan si sakit dan siapkan keluarga untuk menerima kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Demikian Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Angga. Sekarang kita masuk ke puasa ya Bapak Ibu. Mungkin memang kita tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan karena cukup banyak ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sekalipun tidak dibacakan terjawab lewat jawaban yang disampaikan Pak Angga. Nah, demikian pula dengan puasa. Pak Angga sebenarnya kalau melihat pada daftar pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, ada beberapa kelompok nih yang ditanyakan adalah soal, jadi gini, puasa itu sebenarnya apakah hanya urusan soal makan aja sih atau minum saja? Atau bisa kita mungkin melakukan pantang atau tidak menghentikan hal-hal yang bukan makanan, bukan minuman, melainkan misalnya hobi kita, kesukaan kita gitu. Itu pertama, mohon penegasannya. Lalu yang kedua, itu adalah sebenarnya kalau kita berpuasa gitu ya, puasanya itu apakah memang ada waktu-waktu khusus, misalnya 1 hari penuh atau 3 hari penuh gitu ya, atau jam berapa sampai jam berapa itu. Jadi bagaimana itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, apakah ada ketentuannya. Lalu yang ketiga itu adalah secara umum yang mempertanyakan itu adalah soal ya, kalau masa prapaskah kita berpuasa, boleh nggak puasa juga dilakukan di luar masa prapaskah, dan apakah itu ada ketentuan atau aturannya. Itu yang ketiga. Lalu ada pertanyaan menarik nih dari Pak Estrom gitu ya, apa sih bedanya puasa kaum muslim dengan puasa yang kita lakukan? Dan apa manfaatnya bagi kita?
Dan yang kelima, yang terakhir dari puasa ini, kalau kita menghayati ini dari Pak Julward gitu ya, esensi dari penghayatan Rabu Abu adalah tanda pertobatan yang diimplementasikan melalui doa, berpuasa, sedekah. Tapi di kita kenapa ya berpuasa itu tidak diwajibkan begitu atau tidak wajib? Bisakah itu dijelaskan secara singkat Pak Angga, karena kita masih punya bagian sedekah. Ya. Saya berusaha untuk merangkumnya. Waktu kita ini panitia udah bilang tinggal 5 menit, tapi oke lah untuk dituntaskan sampai sedekah, tapi nanti pertanyaan yang dirangkum ya Bu Desi ya, mohon dipahami ya. Ya. Silakan Pak Angga. Saya jawab terbalik ya dari yang terakhir dulu. Mengapa puasa di dalam kekristenan tidak wajib? Memang tidak wajib. Tuhan Yesus tidak pernah mewajibkan orang Kristen berpuasa. Berpuasa itu adalah latihan rohani personal. Seseorang ketika menghadapi pergumulan, ketika mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak melarang puasa. Makanya tadi di dalam bacaan kita Tuhan Yesus memberikan rambu-rambu. Ketika kita berpuasa tuh harus begini, begini, dan begitu. Jadi di dalam kekristenan tidak wajib berpuasa, tetapi juga tidak dilarang berpuasa. Lalu yang selanjutnya beda puasa Kristen dan puasa saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah, yang jelas perbedaannya adalah ketika kita berpuasa kita tidak mencari keselamatan. Ketika kita berpuasa kita tidak hendak mengurangi dosa-dosa kita. Ketika kita berpuasa kita tidak hendak memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita. Puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu dalam rangka mencari kehendak Allah. Lalu puasa yang dilakukan orang-orang Kristen itu bukan dalam rangka mengurangi dosa, tetapi dalam rangka pertobatan, mohon pengampunan dosa. Jadi kalau puasa untuk mengurangi dosa itu kan rasanya yang berhak untuk mengurangi dosa kita tuh kita ikut ambil bagian. Padahal yang berwenang untuk mengampuni dosa itu kan hanya Allah. Jadi puasa orang Kristen itu untuk pertobatan, untuk mohon pengampunan dari Allah. Karena kalau puasa itu untuk mengurangi dosa, maka kita puasa terus aja supaya dosa kita habis. Puasa kita tidak demikian, seperti yang dicontohkan di dalam kitab suci. Nah, itu dua hal utama perbedaan antara puasa yang dilakukan oleh orang Kristen dan puasa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berkeyakinan lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, puasa di luar masa Prapaskah boleh enggak? Oh, boleh sekali. Dan kalau saudara-saudara melihat apa yang ada di dalam kitab suci, maka puasa itu justru berkaitan dengan peristiwa atau kejadian di sekitar kita. Ketika Rasul Paulus mengalami masalah, jemaat gereja perdana mendukung Rasul Paulus di dalam doa dan puasa. Ketika Ratu Esther mau menghadap raja, maka semua orang Yahudi berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan cuma masa Prapaskah atau mungkin masa Advent atau apa. Sekarang saatnya orang Kristen itu juga memang berpuasa. Kenapa? Untuk perdamaian dunia. Di mana kita tahu dua negara Kristen sedang berperang. Nah, ini sungguh memalukan dan kita sebagai orang-orang Kristen harus mendukung mereka di dalam doa agar perdamaian terwujud. Lalu selanjutnya, apakah puasa itu hanya berkaitan dengan makan dan minum? Nah, dalam pemahaman umum, puasa dan pantang itu memang pemahamannya adalah berkaitan dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ternyata di dalam praktek tradisi gereja tidak demikian. Di dalam praktek tradisi gereja itu, puasa tidak selalu berkaitan dengan makan dan minum, tetapi juga lebih masuk dalam ke salah satu esensi dari puasa, yaitu puasa itu kan menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih tahu akan kehendak Allah, lebih ikut perintah Allah. Lah untuk jadi dekat dengan Allah, ikut perintah Allah, itu berarti kan kita harus membuang apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah,
itu dianggap juga sebagai puasa rupanya kemudian hari. Nah, itu Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Angga. Ini kelompok terakhir, kita masuk ke yang bagian ketiga, sedekah. Pertanyaannya ada beberapa Pak Angga. Yang pertama itu menanyakan tentang bagaimana bila kita ingin bersedekah tetapi banyak keterbatasan sehingga kami hanya bisa memberikan tenaga dan doa. Apakah hal ini bisa disebut atau diartikan juga sebagai bersedekah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persembahan persepuluhan apakah bisa diberikan kepada orang yang berkekurangan? Lalu yang ketiga, itu dalam bersedekah tentu ada yang diberikan. Tapi orang yang ada kasih dalam dirinya otomatis dia bisa bersedekah. Apakah orang yang tidak ada kasih dalam dirinya akan bersedekah juga? Lalu yang keempat, sedekah apakah bisa disamakan dengan diakonia? Oke, terima kasih. Yang pertama, apakah sedekah itu bisa dialihkan atau perpuluhan bisa dialihkan menjadi sedekah? Nah, saudara-saudara, perlu tadi kita berikan garis bawah bahwa persembahan itu tidak sama dengan sedekah. Persembahan itu untuk Tuhan melalui gerejanya. Sedangkan sedekah itu adalah dari kita untuk sesama. Jadi untuk peruntukannya saja sudah berbeda. Jadi kalau saudara-saudara memang ingin memberikan perpuluhan, yaitu berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Karena di dalam tradisi umat Israel, memang perpuluhan itu diberikan dalam rangka untuk pembiayaan kehidupan ritual di Bait Allah supaya tetap bisa berjalan. Ibadat-ibadat kurban bisa berjalan, lalu para imam mendapatkan penghidupan, perabot-perabot bisa diperbarui dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sedekah itu adalah dari kita untuk sesama. Maka tidak untuk dialihkan. Kemudian, tanpa kasih apakah bisa bersedekah? Tanpa kasih tidak bisa bersedekah. Orang yang tidak memiliki kasih tidak bisa bersedekah. Apa sih kasih itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kasih itu sangat susah untuk didefinisikan. Saya ingat seorang psikolog, Rollo May, kalau tidak salah itu berkata, lawan dari kasih itu adalah ketidakpedulian. Orang kalau misalkan ya contoh, saya tidak mengasihi Pak Yonatan. Itu bukan berarti saya membenci Pak Yonatan. Tidak benci, tapi juga tidak mengasihi. Tetapi yang dimaksud saya tidak mengasihi Pak Yonatan adalah saya tidak mempedulikan Pak Yonatan. Wah, mau apa terserah sana. Nah, kasih itu identik dengan peduli. Peduli itu berarti kita tahu kondisi orang dan beraksi untuk membantu atau ya meringankan atau apalah tindakan nyata. Lalu untuk sedekah, karena keterbatasan yang ada, apakah dengan doa dan dengan tenaga itu termasuk sedekah. Inti dari sedekah adalah pemberian untuk orang yang berkekurangan. Kalau doa ya berarti bukan sedekah, itu berarti dukungan doa. Lalu kalau tadi memberikan bantuan tenaga, apakah bisa dibilang sedekah? Ya bisa. Itu kan membantu, meringankan dia. Memberikan sesuatu bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk tenaga atau bantuan. Kurang lebih demikian, Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Angga untuk tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan waktu kita sudah habis, ini sudah 21.30. Pak Angga, kami minta semacam closing statement ya Pak, untuk menutup sesi Bapak sebagai sebuah kesimpulan akhir atas apa yang sebenarnya kita pelajari bersama pada malam hari ini. Silahkan Pak Angga.
Doa, puasa, dan sedekah kita lakukan bukan dalam rangka kita bertransaksi dengan Allah untuk mendapatkan yang kita inginkan. Doa, puasa, dan sedekah adalah dalam rangka kita mencari kehendak Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita kasih tepuk tangan buat Pak Angga. Sangat menginspirasi dan sungguh membuat kita semakin diperlengkapi ya untuk memasuki masa prapaskah terkait dengan 3 hal kehidupan doa kita, lalu kalau nanti kita akan menjalani puasa dan bagaimana kita harus bersedekah di tengah kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana tadi janji dari panitia, kita akan memasuki, karena pada saat ini Pak Angga sudah menyediakan 5 buku ya Pak Angga. 10 buku, tapi 5 buku akan dibagikan untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Pak Angga bisa baca pertanyaan-pertanyaan di chat gitu ya. Dan bukunya itu seperti apa sih? Saya cuman punya ininya Bapak Ibu, punya foto sampulnya gitu ya. Ya, dia akan dibagikan bisa ini dokumentasi 100 himne, ini nyanyian yang didokumentasikan sama Pak Angga dan diterjemahkan oleh Pak Angga dan sudah dibukukan. Atau satu lagi mana ya? Sebentar Bapak Ibu. Jadi satu lagi itu satu lagi adalah ini. Ini juga 12 naskah khotbah pilihan serta 12 himne terjemahan dari tahun 2016 sampai 2018 yang oleh Pak Angga juga sudah dibukukan dengan judul bukunya Menyelami Samudra Firman-Nya. Jilid 1, berarti masih akan berjilid-jilid ke depan gitu. Tapi yang kali ini yang tersedia jilid 1. Nah, nanti 5 orang yang nanti ditetapkan Pak Angga itu mau dapat yang mana, soal itu nanti kewenangannya bersama dengan panitia ya Pak Angga ya. Pak Angga mempercayakan itu pada panitia. Oleh karena itu silakan Pak Angga, apakah sudah ditetapkan 5 orang untuk dicatat panitia yang akan mendapatkan bukunya Pak Angga? Sudah saya sampaikan ke panitia. Oke, sudah disampaikan ke panitia. Jadi dengan demikian nanti tunggu pengumuman dari panitia terkait para pemenang yang sudah ditetapkan sama Pak Angga. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya, terima kasih untuk pertanyaannya, dan mungkin ada yang tidak sempat tersampaikan karena waktu yang mepet dan juga mungkin belum bisa terdalami oleh karena baru dijawab sekilas gitu ya, belum, bahkan mungkin ada yang belum terjawab. Tadi disampaikan pertanyaan saya belum terjawab. Ya, nanti kami mohon maaf tentang hal itu gitu ya, karena memang kita dibatasi oleh waktu dan mungkin bisa ngobrol lah dengan Pak Angga seperti Pak Julwar tadi, lalu Bu Koni itu juga pertanyaannya belum sempat terjawab Pak Angga. Silakan nanti ngobrol dengan Pak Angga, tanya boleh gitu ya. Iya, itu mungkin yang boleh kita ikuti saat ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan ke rekan-rekan panitia untuk melanjutkan pada pengumuman-pengumuman. Iya,